Ya, as-sadanah merupakan sebuah tradisi atau bahkan menjadi satu-satunya tradisi di Tanah Suci Mekah yang dari zaman jahiliyah sampai saat ini masih terus dilestarikan. Siapapun penguasa negeri Tanah Suci ini, tradisi ini harus terus berlangsung secara turun-temurun. Namun yang membuat saya penasaran, mengapa perawatan serta pemeliharaan Ka'bah hanya boleh diserahkan kepada satu keluarga saja? Apa sebenarnya istimewanya Bani Saibah? Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin di dunia yang tak pernah sepi sepanjang tahun tentu membutuhkan perawatan yang serius. Membuka dan menutup Ka'bah, membersihkan, mencuci, dan menutupnya dengan kelambu atau kiswah. Hal ini dilakukan secara berkala di hari-hari tertentu. Semua itu hanya boleh dilakukan oleh satu keluarga secara turun-temurun, sejak zaman jahiliyah sebelum Islam ribuan tahun silam hingga saat ini. Inilah amanat besar yang dipikul di pundak keluarga besar Bani Saibah. Perawatan Ka'bah bermula sejak bangunan Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, perawatan Ka'bah menjadi tanggung jawab Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh keturunannya. Hal ini terus berlangsung hingga ribuan tahun lamanya. Amanat pemeliharaan Ka'bah sempat direbut kabilah Jurhum, kemudian kabilah Khuza'ah. Maka pemeliharaan Ka'bah kembali jatuh ke tangan keluarga besar Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Qusay bin Kilab, kakek kelima Rasulullah SAW. Sejak itu, pemeliharaan Ka'bah, pelayanan para peziarah dan jemaah haji berada di tangan keluarga Qusay bin Kilab secara turun-temurun. Amanat merawat Ka'bah inilah yang kemudian disebut dengan Sadanah atau Sadanatul Ka'bah, yang berarti mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan Ka'bah. Ketika Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah, perawatan Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Tolhah, cucu dari Qusay bin Kilab. Utsman bin Tolhah bertanggung jawab terhadap kebersihan Ka'bah, menyambut peziarah dan jemaah haji, serta pemegang kunci Ka'bah. Tak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam Ka'bah, kecuali atas izin Utsman bin Tolhah yang kala itu belum memeluk Islam. Bahkan Rasulullah tidak bisa memasuki Ka'bah karena tidak mendapat izin dari Tolhah. Pada tahun 7 Hijriah merupakan babak awal dari tradisi Sadanah atau pemeliharaan Ka'bah. الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتله. نحصن البيوت، نسد الطرقات. عبثا تحاولون. إنه اليوم في 10,000 مقاتل. جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة. Rasulullah SAW dan lebih dari 10.000 kaum muslimin berhasil menaklukkan Makkah. Inilah peristiwa yang dicatat sejarah sebagai Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Kaum muslimin berkumpul mengelilingi Ka'bah. Rasulullah SAW yang hendak masuk ke Ka'bah meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Tolhah. Paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, bahkan meminta kepada Nabi agar kunci Ka'bah menjadi tanggung jawab keluarga Rasulullah. Namun keluarga Utsman bin Tolhah menolak dan tetap mempertahankan haknya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil kunci Ka'bah dari tangan Utsman bin Tolhah, lalu menyerahkan kembali sambil bersabda, "Ambillah kunci ini, hai Bani Tolhah, untuk selama-lamanya. Tidaklah mengambilnya dari kamu, kecuali orang zalim." Kunci Ka'bah kemudian dipegang oleh putra Tolhah, yaitu Syaibah bin Tolhah. Dari keluarga Syaibah inilah kunci Ka'bah secara turun-temurun menjadi tanggung jawabnya, termasuk pemeliharaan Ka'bah hingga saat ini, bahkan hingga hari kiamat kelak. Pemegang amanat perawatan dan urusan Ka'bah yang hanya dipegang oleh Bani Syaibah telah berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini. Sejak ditetapkan wahyu Allah dan ditegaskan Rasul-Nya, tak ada satupun pihak, bahkan penguasa sekalipun, yang berani mengganti amanat ini. Fakta inilah yang membuat aku, sang musafir, penasaran. Seperti apakah keluarga mulia yang mendapat kehormatan merawat dan memegang kunci rumah Allah ini? Setelah cukup lama, aku menelusuri keberadaan keluarga mulia ini. Akhirnya, aku berhasil mendapat kesempatan untuk berkunjung di kediaman keluarga Bani Syaibah di kawasan Mahator Badr, 5 km dari Masjid Haram. Kawasan yang terbilang sederhana di Tanah Suci untuk ukuran keluarga semulia Bani Syaibah. Seluruh keluarga berkumpul. Subhanallah, keluarga yang sangat dihormati di Mekah sekalipun bukan dari keluarga kerajaan begitu ramah dan sangat memuliakan tamunya. Dan Kang Rashid bahkan dijamu dengan hidangan khas Arab. Alhamdulillah. Pihak keluarga kemudian mengisahkan bagaimana amanat merawat dan pemegang kunci Ka'bah berada di tangan mereka. كان والدي يرسلنا والآن شيخ الرجال شيخ القدير راح الشيخ هذا يمثل مفتاح. نعم. وهذا يعني قريب عمك ولا ابن عمي؟ ابن عمي. احنا عادتنا الكبير في العائلة هو اللي يمسك. نحن جميعا سدرة بيت الله الحرام ويلقب الكبير بكبير سدرة بيت الله الحرام. Kami pun meminta izin untuk bisa melihat kunci Ka'bah. Namun dengan halus ditolak oleh wakil keluarga. Dengan alasan di luar dari tradisi di kota suci yang hanya mengeluarkan kunci Ka'bah 2 kali dalam setahun. Namun begitu, kami mendapat kesempatan untuk melihat museum keluarga yang menyimpan benda-benda bersejarah milik Ka'bah, termasuk kunci Ka'bah. Alhamdulillah, aku mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan keluarga Bani Syaibah, keluarga besar yang secara turun-temurun telah merawat rumah Allah dan memegang kunci Ka'bah selama ribuan tahun.
diamanatkan. Berarti kan amanat Amanat yang diberikan. sampai sekarang masih Diembankan gitu ya. diembankan gitu. Betul Mas Reja. Berkaitan tentang Sadanatul Ka'bah, yang memelihara Ka'bah, yang merawat Ka'bah, yang memegang kunci Ka'bah, itu diamanatkan oleh Allah. Waktu itu yang megang adalah zaman jahiliyah Utsman bin Talha waktu itu. Ketika Rasul memenangkan dalam pertempuran merebut kembali Mekah, Rasul meminta kunci Ka'bah itu dari Utsman bin Talha. Dia seorang musyrik zaman jahiliyah ketika itu. Akhirnya Utsman bin Talha memberikan itu kunci kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi dengan agak memaksa. Ini ambil, ini amanat untukmu. Serasa direbut, Rasul mengambilnya dan membuka Ka'bah dengan kunci itu. Maksud Rasul membuka Ka'bah adalah mau mengeluarkan patung-patung berhala, tempat-tempat jahiliyah yang di dalam itu dikeluarkan semua. Nah, ketika di dalam Ka'bah itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pamannya Sayyidina Abbas bin Abi Thalib menyampaikan, "Ya Muhammad, ini adalah kita pemenang. Sepatutnya kunci itu dipegang oleh keluarga Rasulullah." Rasul tidak menjawab. Dijawablah oleh wahyu yang turun ketika itu juga di dalam Ka'bah itu. Wahyu itu menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu wahai Muhammad untuk memberikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Hal itu, kunci itu sebetulnya haknya adalah untuk Utsman bin Talha. Hanya Rasul keluar memberikan kunci itu kepada Utsman bin Talha. Ketika itu Utsman bin Talha berpikir, kok diserahin kepada aku lagi? Padahal dia penguasa. Disitulah terbertik hatinya Utsman bin Talha untuk masuk Islam. Begitu hebat dahsyatnya karakter Islam yang dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia kalau amanat, walaupun itu musuh, diberikan. Sang penguasa apapun, dia berikan kepada Utsman bin Talha. Akhirnya gara-gara akhlak itulah Utsman bin Talha mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Orang yang menjalankan amanat hanya surga buah. Doain kakek, insya Allah saya juga bisa menjalankan. Amin. Kita semua menjalankan amanat. Kita pun banyak amanat yang dibebankan Allah kepada kita semua. Tapi aku jadi terbuka sekarang. Ternyata memang tradisi As-Sadanah itu berlangsung sampai saat ini karena memang sampai sekarang amanah. Dan kita bersyukur alhamdulillah telah bersilaturahmi kepada keluarganya itu, Bani Saibah. Kemuliaan Bani Saibah tak hanya pemegang otoritas pemegang kunci Ka'bah. Pemeliharaan rumah Allah termasuk memberikan kiswah atau kelambu Ka'bah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sudah dilakukan sejak dahulu dan dimaksudkan untuk melindungi Baitullah dari berbagai macam kotoran dan debu. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Atas dasar ini pula, Ka'bah kemudian ditutup dan diselimuti kain kiswah. Dan menggantinya sekali dalam setahun. Prosesi penggantian kiswah Ka'bah diawali dengan penyerahan kiswah dari pabriknya di Al-Jud Makkah kepada keluarga Bani Saibah menjelang bulan Zulhijjah. Prosesi penggantian kiswah kelambu Ka'bah baru dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, tepat pada hari wukuf di Arafah. Ini dilakukan untuk menyongsong Hari Raya Idul Adha. Kain bekas penutup Ka'bah pun menjadi hak dari keluarga Bani Saibah.
Namun beberapa tahun terakhir, pemerintah Arab Saudi membeli kiswah bekas, lalu memotong-motongnya sebagai hadiah bagi tamu-tamu kerajaan. Kiswah atau kelambu Ka'bah kini diproduksi di Mekah, tepatnya di kawasan Al-Jud. Aku, sang musafir, mencoba untuk melihat seperti apa proses pembuatan kiswah kelambu Ka'bah di kawasan Al-Jud. Menelan biaya yang sangat besar, hingga 20 miliar rial Saudi, atau sekitar 50 miliar rupiah. Tiada Tuhan selain Allah. Kiswah dibuat secara massal oleh 240 orang pekerja. Mulai dari tahap perencanaan, perajutan kain dasar, hingga pemintalan kaligrafi dan penjahitan terakhir. Satu buah kiswah membutuhkan 670 kg bahan sutra atau sekitar 600 meter persegi kain sutra. Sedangkan untuk hiasan pintalan emas dibutuhkan 400 kg benang emas dan perak. Maka pantas jika pembuatan satu kiswah bisa menelan biaya hingga 50 miliar rupiah. Assalamualaikum ya Sidi. Waalaikumsalam Sidi, marhaba. Marhaba, marhaba Sidi. ما هذا يا سيدي هذا؟ هذا سلك فضة مطلي بماء الذهب. فضة مطلي بماء الذهب. لأنه فضة ذهب خالص منكسر. يصير قاسي زي كذا. لكن فضة يصير أصله من الفضة. مطلي بماء الذهب. Inilah keindahan yang disandang rumah Allah, bangunan pertama yang diciptakan Allah di muka bumi dan sebagai kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Dan inilah bagian dari Sadanah, amanat mengurusi Ka'bah yang harus dipikul oleh keluarga besar Bani Saibah hingga hari kiamat kelak.